Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadamena Diroha, NIM 1733-2009, jurusan Sentra Tasik, Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh pendekatan kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan minat belajar seni tari siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masalah pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dalam merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Slamet, kegiatan belajar mengajar yang mampu menciptakan hasil belajar yang efektif merupakan tugas dan kewajiban guru. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah proses interaksi atau hubungan timbal balik antar guru, siswa, dan satu pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekadar penyimpanan materi saja, tetapi lebih dari itu sehingga guru dapat dikatakan sebagai sentra pembelajaran. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa di mana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan. Menurut Driyakara, penelitian tindakan sudah sering dilakukan oleh para peneliti, namun hasilnya kurang dirasakan dalam usaha meningkatnya kualitas pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan karena permasalahan penelitian pendidikan yang dilakukan oleh lembaga penelitian kurang mengangkat kondisi nyata yang terjadi di sekolah. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pendidik atau tenaga pendidikan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat dilihat pertama, kemampuan dalam mengatasi menyelesaikan masalah pembelajaran akan semakin meningkat. Kedua, penyelesaian masalah pembelajaran melalui sebuah investasi akan dapat meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan sarana prasarana dan hasil belajar. Ketiga, peningkatan kedua kemampuan tersebut akan bernuansa pada peningkatan kualitas lulusan. Tiga, pelaksanaan pendidikan itu pasti ada beberapa kendala, salah satunya di SMP Negeri 1 Ranah Batahan. Setelah dilakukan observasi di kelas 8 SMPN 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, kendala tersebut ditandai sulitnya siswa untuk mempelajari pelajaran seni tari. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai siswa untuk mempelajari seni tari itu sendiri dan kurangnya apresiasi terhadap motivasi untuk pembelajaran seni tari yang ada di sekolah tersebut. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang muncul di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Penggunaan pendekatan kooperatif learning tipe Jigsaw pada pembelajaran seni tari. 2. Kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran seni tari. 3. Kurangnya apresiasi siswa terhadap pembelajaran seni tari. C. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian apakah pendekatan kooperatif learning tipe Jigsaw dapat meningkatkan minat belajar praktek siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. D. Tujuan penelitian. Sesuai dengan merumuskan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat siswa
kelas 8 di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori maupun praktis sebagai berikut. Manfaat teoritis menambahkan wawasan dan keingintahuan siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan metodologi yang dilakukan pembelajaran seni tari. Bab 2 Kajian teori. Deskripsi teori. 1. Minat sangat perlu dibangkitkan dalam proses mengajar. Minat adalah suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang lahir dengan penuh kemauannya dan tergantung dari bakat dan lingkungannya. Sugianto, 1991. Menurut Muhyiddin, 1999, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat sangat perlu dibangkitkan dalam proses belajar mengajar. 2. Belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, peningkatan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan menkokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman experience. Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan knowledge atau a body of knowledge. 3. Faktor yang mempengaruhi minat belajar. Faktor yang mempengaruhi minat belajar merupakan proses penting bagi perubahan tingkah laku manusia yang mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 4. Apresiasi. Apresiasi sangat dibutuhkan untuk mendukung dalam proses pembelajaran. Dengan berapresiasi, kita bisa menumbuhkan semangat belajar dan minat belajar. Apresiasi bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah suatu pendekatan apresiasi karya tari dengan cara melihat hubungan antara karya tari dengan latar belakang karya tari tersebut muncul. 2. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan di dalam apresiasi tari dengan menghubungkan karya tari dengan seniman penciptanya. C. Pendekatan objektif atau struktural. Pendekatan objektif atau struktural adalah suatu pendekatan dalam apresiasi tari dengan cara melihat unsur-unsur tari dan kesatuan hubungan antara keseluruhan dengan unsur-unsur tari yang membentuknya. 4. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik dalam apresiasi adalah suatu pendekatan yang menghubungkan karya tari dengan penontonnya. 5. Pendekatan kooperatif learning tipe jigsaw. Salah satu upaya pembelajaran atau pengajaran menurut siswa adalah pembuatan siswa belajar berkelompok dan bekerja sama melakukan kegiatan belajar dalam kelompok. Ini yang lazim tersebut dengan cooperative learning, belajar dengan bekerja sama. Menurut Nornia 1997, terdapat banyak model pembelajaran kooperatif yang berhasil dikembangkan peneliti pendidikan dan telah diterapkan pada beragam materi pembelajaran. Di antaranya adalah 1. STAT atau Student Teams Achievement Division, merupakan pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kerja sama kelompok dan tanggung jawab kelompok untuk mencapai ketuntasan belajar dengan melibatkan peran tutor sebaya. 2. Jigsaw, merupakan pembelajaran kooperatif yang anggota kelompok diberi tugas berbeda satu dengan yang lainnya dari sebuah tema yang dibahas, kemudian dites diberikan secara menyeluruh agar semua kelompok mengetahui semua pokok bahasan. 3. Team Games Turnamen atau TGT, merupakan bentuk pembelajaran kooperatif di mana setelah siswa belajar secara individual untuk selanjutnya dalam kelompok masing-masing anggota kelompok mengadakan turnamen atau lomba dengan anggota kelompok lainnya sesuai dengan tingkatan kemampuan. 4. Investigasi grup, merupakan salah satu pembelajaran kooperatif di mana semua anggotanya dituntut untuk
merencanakan apa yang diteliti, dan bersama-sama kelompok membuat rencana pemecahnya. B. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian tentang menggunakan media dan metode pembelajaran yang pernah dilakukan antara lain, menurut Sudarwati dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada tahun 2009 yang berjudul Peningkatan Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran Seni Tari Melalui Metode Jigsaw, menyimpulkan bahwa penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan kreativitas siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, dengan bermanfaatkan media atau alat peraga pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa apapun bentuk media dan metode yang digunakan ternyata efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan media dan metode. Kerangka berpikir. SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu contoh di antara beberapa sekolah yang mengalami persoalan dalam pembelajaran seni tari. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru materi pembelajaran seni tari yang ada di sekolah, hasil observasi ini salah satunya kurangnya apresiasi, kurangnya minat dan motivasi siswa. Adapun solusi yang ditawarkan atau mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan menerapkan metode kooperatif learning tipe jigsaw didukung dengan penelitian yang relevan. Diharapkan penelitian ini mampu memperbaiki hasil belajar siswa terhadap pelajaran seni tari di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. D. Hipotesis tindakan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif learning tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan apresiasi pembelajaran seni tari di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi awal, motivasi siswa rendah, pembelajaran teacher sentral, metode kurang menarik, hasil belajar rendah. Kondisi akhir, motivasi siswa meningkat, siswa aktif, metode pembelajar inovatif dan bervariatif. 4. Hasil belajar meningkatkan penerapan metode jigsaw. E. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas. Menurut Kamis 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Sanjaya 2009. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Ari Kunto 2008, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang sudah dilengkapi speaker, cermin, dan VCD. Ruang praktik ini berukuran kurang lebih 10 kali 8 meter. Sampel sebanyak 30 siswa. Subjek penelitian SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap pada bulan Mei 2020 di kelas 8 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun waktu penelitian dibagi menjadi 2, yaitu pratindakan dan pelaksanaan penelitian. 3. Kolaboratif penelitian. Sebagai kolaborator dalam penelitian ini adalah Sri Purnawati SSN yang merupakan guru mata pelajaran seni tari. 4. Tindakan yang akan dilakukan. Adapun tindakan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah A. Siklus 1. 1. Perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan untuk di setiap proses pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode kooperatif learning tipe jigsaw. Menggunakan metode ini tetap berprinsip pada pencapaian untuk meningkatkan pembelajaran seni tari pada tahap ini juga. Peneliti juga membagikan siswa ke dalam 5 kelompok, sedangkan perencanaan tindakan siklus 1 dibagi dalam beberapa tahapan.
Tujuan perencanaan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan, serta untuk memudahkan pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menari. C. Rancangan langkah-langkah tindakan siklus 1. 1. Proses pembelajaran seni tari lancang kuning menggunakan cooperative learning tipe jigsaw. 2. Pelaksanaan sebagai pelaku sebagai pelaksanaan tindakan menentukan bahan pengajar, yaitu memberi materi tari lancang kuning. 3. Melaksanakan pembelajaran praktek tari lancang kuning dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Apresiasi. B. Penyajian materi atau evaluasi. Waktu pelaksanakan tindakan siklus 1 ini diadakan 4 kali pertemuan dengan durasi 8 menit. Tindakan pelaksanaan berdasarkan rencana yang telah disusun sebagai berikut. A. Tujuan untuk memperoleh data atau metode pembelajaran baru agar dapat meningkatkan minat dan hasil pembelajaran seni tari SMP Negeri 1. B. Personalia. Penelitian sebagai pelaksanakan tindakan, guru seni tari sebagai kolaborator, dan siswa kelas 8 selaku subjek penelitian. B. Siklus 2. Pelaksanaan tindakan di siklus 2 ini relatif dengan siklus 1. Namun, dalam pelaksanaan ini ada perbaikan dari siklus sebelumnya sehingga aktivitas siswa dalam belajar lebih meningkat. Pelaksanaan pada tindakan siklus 2 merupakan lanjutan dari siklus 1. Pada tindakan lebih memfokuskan pada minat siswa terhadap pembelajaran seni tari serta pembagian kelompok untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Adapun tahapan-tahapan perencanaan siklus 2 adalah: langkah-langkah dalam tindakan implementasi adalah: 1. Apresiasi, menjelaskan apa yang dimaksud pola lantai dengan bagaimana membuat pola lantai agar bagus dilihat, serta memotivasi siswa. 2. Penyampaian materi. Pelaku tindakan menyajikan tari lancang kuning. 3. Evaluasi. Dalam tahap ini evaluasi dilaksanakan setiap pertemuan dan diakhiri siklus 1 dan siklus 2 agar guru lebih mudah memberikan pengarahan kepada masing-masing kelompok. Waktu yang dipergunakan pelaksanakan siklus 2 dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan dan sekaligus pengambilan nilai untuk siklus 2. Hasil yang diperoleh terhadap pelaksanaan tindakan pembelajaran tari lancang kuning pada siklus 2 sebagai berikut. Minat siswa terhadap pembelajaran seni tari sudah muncul. Hal ini disebabkan karena siswa lebih bisa konsentrasi dalam menerima pembelajaran. 2. Siswa lebih kreatif dan mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Dalam mempresentasikan lancang kuning di depan kelompok lain sudah terlihat kompak dan pola lantai sudah dapat dilihat. C. Teknik pengumpulan data. 1. Menampilkan subjek penelitian pada kegiatan penelitian. Hasil tes dianalisis guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memeragakan tari yang telah diberikan. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning tipe jigsaw, penampilan subjek pada penelitian yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa menguasai materi yang diberikan. Pada penelitian ini akan dilaksanakan 2 siklus. 3. Angket. Angket diberikan kedua kali kepada siswa, yakni sebelum dilaksanakan penelitian dan pada akhir siklus. Angket berisi seputar apresiasi dalam hasil belajar siswa terhadap pelajar seni tari. Angket ini digunakan untuk mengetahui apresiasi siswa dan minat terhadap seni tari dengan menggunakan cooperative learning tipe jigsaw. 4. Observasi. Observasi dilakukan observer dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Data yang diperoleh berupa data tentang pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode cooperative learning tipe jigsaw. Observasi dilakukan dengan menggunakan laser observasi yang telah disiapkan. D. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas demokratik, validitas hasil, dan validitas proses. E. Teknik analisis data.
Menganalisis data adalah suatu proses pengolahan, menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendukung berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. F. Analisis data. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif, sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Kriteria keberhasilan tindakan. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika minimal 75% siswa bermotivasi dalam pembelajaran. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi lokasi penelitian. SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, memiliki 14 ruang kelas yang terdiri dari 4 ruang untuk kelas 8, 5 ruang untuk kelas 8, dan 5 ruang untuk kelas 9. Selain itu ada 4 ruangan perkantoran, yaitu ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang TU, dan ruang kepala sekolah, serta sarana dan prasarana yang terdiri dari kantin dan koperasi siswa, kamar mandi guru dan siswa, musola, tempat parkir guru dan untuk siswa, perpustakaan, dan UKS. SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi, Fisika, dan Komputer. Selain itu, SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat memiliki 1 lapangan bulu tangkis dan ruang sekretariat OSIS. B. Deskripsi umum keadaan siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 30 siswa. Berdasarkan hasil pengamatan siswa tersebut berkemampuan beragam. Ada siswa yang memiliki kemampuan akademik yang sedang, tinggi, dan rendah. Namun sebagian besar memiliki kemampuan akademik sedang di mata pelajaran seni tari. Siswa tersebut juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, beberapa siswa yang terpilih dijadikan sebagai subjek penelitian karena sesuai dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan adalah metodologi cooperative learning tipe Jigsaw. C. Deskripsi kondisi awal. Pembelajaran seni tari di SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat pada kondisi awal sebelum diadakan tindakan hasilnya belum secara optimal. Hal ini terbukti dari studi awal bahwa kurangnya siswa yang aktif dalam pembelajaran, terutama dalam mata pembelajaran seni tari, dengan rendahnya persentase siswa yang aktif dalam pembelajaran seni tari, sudah tentu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil nilai pada kondisi awal menunjukkan bahwa dari 30 siswa masih ada 12 siswa yang belum tuntas dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan dapat dikategorikan dalam pembelajaran teacher-centered, yaitu yang secara terus-menerus berperan aktif dalam pembelajaran. Pembelajar tersebut membuat siswa cenderung positif dalam belajar. Siswa hanya mendengar, menirukan apa yang diperintahkan guru. Hal ini membuat hasil belajar siswa kurang maksimal, tidak memenuhi kriteria ketentuan belajar yang ditentukan. Berdasarkan kesepakatan antara peneliti, guru, dan kolaboratif peneliti sebelum diterapkan metode cooperative learning tipe Jigsaw. Diawali dengan pengamatan aktivitas minat hasil belajar berupa nilai siswa dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 2 kali pertemuan sebagai dasar untuk menentukan tingkat aktivitas hasil belajar siswa. Penelitian ini diadakan sebanyak 2 siklus. Siklus 1 dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan dimulai pada tanggal 5 April 2020 sampai 27 April 2020. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai 10.50 WIB dengan durasi 80 menit. Siklus 2 dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dimulai pada tanggal 3 Mei 2020 sampai 24 Mei 2020. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 sampai 10.50 dengan durasi 8 menit. Pada siklus 1 dan siklus 2, presentasi gerak dilakukan secara perencanaan tindakan, implementasi tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil dari tindakan siklus 1, di antara 30 siswa, terdapat 7 siswa yang belum tuntas.
dan terdapat 23 siswa yang sudah tuntas. Dengan jumlah perolehan jumlah skor 1150 dan jumlah skor maksimal sebanyak 2300. Dan hasil tindakan siklus 2 sebanyak 30 siswa, 30 orang yang tuntas dan 0 yang tidak tuntas. Dengan jumlah skor perolehan 1191 dan jumlah skor maksimal 2382. Pada siklus 1 dinyatakan 23 siswa yang tuntas atau sebanyak 77%, sedangkan yang belum tuntas sebanyak 7 siswa atau sebesar 23%. Hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan hasil belajar sebelumnya dilakukan tindakan terjadi peningkatan. Untuk lebih jelasnya hasil nilai siklus 1 dapat dilihat pada tabel. Skor 45 sampai 59 sebanyak 0 atau tidak ada. Skor 60 sampai 74 sebanyak 7 orang atau 23%. Skor 75 sampai 89 sebanyak 23 orang atau 77%. Skor 90 sampai 100 0 orang. Jadi jumlah siswa 30 dan persentase 100%. Dan hasil tindakan siklus 2, skor 45 sampai 59 jumlah 0 atau 0%. Skor 60 sampai 74 sebanyak 7 orang atau sebanyak 0 atau 0%. Skor 75 sampai 89 sebanyak 30 orang atau 100%. Skor 90 sampai 100 sebanyak 0 atau persentase 0%. Jadi 30 siswa yang tuntas atau sebanyak 100%. Rekapitulasi nilai. Kondisi awal, yang tuntas sebanyak 18 orang dan belum tuntas sebanyak 12 orang. Dan siklus 1, 23 orang yang tuntas dan 7 orang yang belum tuntas. Siklus 2, 30 orang yang tuntas dan tidak ada yang belum tuntas. Bab 5 penutup. Simpulan dari analisis data di atas dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut. Pada tes siklus pertama, siswa kurang memahami dan belum bisa mengerjakan tugas dengan baik. Siklus pertama ini ada 7 orang yang belum sesuai dengan nilai harapan, yakni ada 7 orang yang belum tuntas. Pola ini memegang lebih mudah bagi siswa dan sesuai dengan cara berpikir banyak yang cenderung kurang baik dalam menari lancang kuning. Pada siklus kedua, pembelajaran benar-benar berfungsi sebagai perangsang atau ide dan pikiran siswa. Penerapan pendekatan kooperatif learning tipe jigsaw dapat dalam penelitian kiranya sangat tepat digunakan pada praktek tari lancang kuning. Dalam praktek tari, siswa tidak ditemui lagi kesalahan-kesalahan yang begitu berarti pada siklus 1. Hal ini diperkuat dengan 30 siswa memenuhi kriteria tuntas. Penerapan tari lancang kuning sebagai upaya peningkatan kemampuan pada pembelajaran tari lancang kuning terbukti secara signifikan pada siswa SMP Negeri 1 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.